Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Lampung Selatan akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya Cinta Kartika dari SD Negeri 1 Jatibaru, di sini sebagai observer. Sebelah kanan saya Saya Sumiati dari SMP Negeri 2 Merbo Mataram sebagai coach. sebelah kiri saya. Saya Dwi Nuryanti dari SMA Negeri 1 Merbo Mataram sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Sumi, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, di sini hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya, Ibu ya. Iya. Sudah dipersiapkan semuanya, Ibu? Alhamdulillah sudah. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Yang saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh ya, Bu? Boleh, silahkan. Oke, nanti saat Ibu coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Ya. Rubrik penilaiannya, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Apakah Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh? Gitu. Iya. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dari pertanyaan yang Ibu sampaikan? Boleh ya, Bu ya. Silahkan, boleh. Jangan lupa juga ya, Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coach agar si coach dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin sebelum proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Sumi. Baik, siap. Boleh ya, Ibu? Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu berkenaan dengan kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh. Jadi nanti saya akan menanyakan pada guru saya, kemudian mendengarkan dengan aktif, ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berurut pada coach. Jadi kompetensinya ada 3 tadi ya. Ya. Present, kehadiran penuh yang pertama, yang kedua mendengarkan dengan aktif, Ya. yang ketiga mengajukan pertanyaan dulu. Ya. Nah, dari 3 ini nih, Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sumi kembangkan? Ya, yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berupa kepada saya. Baik. Jadi ada 2 ya, Bu, yang lebih spesifik, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap situasi. Selanjutnya, kira-kira indikator pencapaian apa nih yang pengen Ibu dapatkan pada saat coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai ya, itu adalah dari coaching yang saya lakukan itu, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, tentunya dengan menemukan cara atau langkah-langkah dalam Jadi indikator tercapaian yang ingin dicapai, Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan dari si coaching itu tadi, ya? Iya. Oke, baik Ibu, sudah bagus. Silahkan lanjutkan proses coaching itu. Semoga berjalan dengan lancar dan dapat menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan itu. Iya. Oke, Bu ya. Nanti setelah proses observasi kita akan berbicara lagi ya, Ibu ya. Iya, siap. Ya, terima kasih Ibu untuk Sama-sama, masukannya. Ibu. Ya. Semangat, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Dwi, Mohon silakan. maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Tidak apa-apa, Ibu. Saya ini ada permasalahan, Bu. Ya. Saya berharap Ibu bisa membantu permasalahan saya. Oke, saya bantu ya Bu, sebisanya sesuai dengan apa yang sudah saya bahas. Ya Bu ya, silakan apa yang ingin Ibu sampaikan. Jadi begini Bu, saya itu kan mengajar di kelas
Saya melihat partisipasi belajar anak itu kok rendah ya Bu. Saya itu sudah berusaha menyiapkan semuanya dengan baik, tetapi masih rendah juga Bu. Jadi apa dong Bu yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya? Baik, Ibu punya masalah ya. Sebenarnya tujuan apa yang Ibu sampai? Saya berharap setelah bertemu Ibu, saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya untuk bagaimana sih meningkatkan antusiasme siswa itu belajar di kelas Bu, biar semangat dengan belajar sejarah gitu loh Bu. Oh gitu, ya. Selama ini yang Ibu rasakan bagaimana? Kenapa? Kenapa menurut Ibu? Kenapa kok bisa rendah gitu? Itu dia Bu, saya itu sudah berusaha sebaik mungkin Bu untuk menyiapkan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran juga sudah Bu, tapi masih saja belum bisa menguasai kelas begitu loh Bu. Gimana ya Bu? Iya, Ibu sudah bagaimana kalau dengan seberapa seringkah Ibu melakukan penilaian awal mungkin atau asesmen awal gitu, apakah sudah? Oh iya Bu, ternyata saya belum melakukan diagnosis awal Bu. Ya, kemudian menurut Ibu setelah diagnosis awal apalagi, apakah Ibu tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah diagnosis awalnya? Seperti Iya apa? Bu, setelah saya nanti akan mendiagnosis awal Bu, kemudian nanti saya akan memetakan potensi anak itu Bu. Ya, Nanti benar. saya akan petakan, Benar sekali. ada yang nanti kalau yang minat di auditori, ada yang minat kinestetik. Oh iya Bu, kok saya kemarin nggak terpikir seperti itu ya Bu? Iya, jadi sekarang ini kan sudah kita sudah belajar bersama ya tentang bagaimana cara memetakan potensi anak itu dengan cara diagnosis, kemudian dengan memetakan, kemudian setelah mendapatkan pemetaan apa yang akan Ibu siapkan? Nanti setelah saya memetakan kebutuhan anak itu Bu, nanti saya akan menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan minat anak Bu. Iya, dan potensi tentunya Ibu ya. Betul. Ya. Kemudian setelah itu Bu, Nanti saya akan segera membuat Bu, kemudian segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Bu. ya tentunya setelah Ibu siapkan itu ya, tentunya Ibu harus menyiapkan juga apa yang jadi tanggung jawab Ibu untuk dalam proses pembelajaran itu seperti apa untuk tanggung jawab. Iya, jadi nanti saya akan berkoordinasi Bu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah tentunya Bu, dan dengan rekan-rekan di forum MGMP Bu. Nanti Ya. untuk mendapatkan masukan-masukan juga Bu untuk pengembangan pembelajaran. Ya tentunya ada evaluasi akhir ya Ibu ya. Itu bentuk tanggung jawab dari proses pembelajaran itu harus Ibu siapkan. Jadi setahu Ibu apa untuk penilaian akhir dalam pembelajaran itu? Ibu apa yang harus siapkan kira-kira? Saya akan menyiapkan rubriknya Bu, Ya. saya akan menyiapkan rubrik, saya akan meminta umpan balik dari siswa Bu. Iya. Setelah itu baru Iya. ada tindak lanjut ya. Betul sekali Bu. Ya, gitu saja Bu. Kira-kira apa ada lagi yang harus disampaikan? Terima kasih loh Bu, ini saya mendapat pencerahan setelah ngobrol dengan Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Apa yang Ibu sampaikan juga apa yang saya pahami mudah-mudahan membantu permasalahan. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya akan mengamati apakah proses coaching Baik Bu yang Sumi, dilakukan bagaimana tadi Ibu hasil dari proses coaching yang Bu Sumi lakukan? Alhamdulillah Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seperti yang kita bicarakan tadi ya Ibu, setelah Ibu melakukan proses coaching, saya akan melakukan pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sumi. Ibu ya, bisa ya Ibu ya? Bisa. Pertanyaan pertama saya Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Ya. Jadi saya sudah menerapkan alur kita ya dengan selama coaching tadi sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach saya tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan.
Baik, Bu Sumi, artinya sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching sesuai alur Tirta dan sesuai yang tadi sudah saya amati. Ada beberapa catatan nih Ibu. Yang pertama, Ibu Sumi sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirtanya dengan menanyakan tujuan kepada si coaching. Kemudian Ibu Sumi juga sudah mengidentifikasi permasalahan si coaching. Ibu Sumi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksinya. Kemudian tindakan apa yang sebaiknya dilakukan si coaching. Ibu Sumi juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, pada coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Itu tadi yang saya amati. Terima kasih Bu. Kemudian saya juga sudah melihat percakapan antara ibu dan si coaching tadi. Terhadap coaching artinya ibu sudah dalam kondisi present, kehadiran penuh. Kemudian ibu juga sudah mendengar aktif dan ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya tadi ya, yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh si coaching. Baik. Itu sih pengamatan saya tadi. Pertanyaan terakhir nih Bu Sumi, kompetensi apa yang ibu inginkan kemudian dari coaching hari ini? Ya, kompetensi ingin saya kembangkan ya. Saya ingin mendalami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching sehingga coaching selanjutnya menjadi Sangat bagus, luar biasa Ibu Sumi. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur Tirta agar coaching berikutnya lebih baik. Sangat bagus sekali itu Ibu. Terima kasih. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat mendalami lagi alur Tirta tadi ya Ibu ya, untuk proses coaching berikutnya. Iya. Baik, Amin. begitu saja Bu Sumi. Terima Ya. kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Terima Sudah kasih. bisa jadi observer dari Coach Bu Sumi hari ini. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih buat Assalamualaikum waktunya. Ibu. Waalaikumsalam. Dah.